Sebelum Titanic, ada tragedi lain yang mengguncang Amerika Serikat. Pagi itu, 15 Juni 1904, ratusan keluarga bersiap untuk perjalanan wisata yang seharusnya menyenangkan. Mereka menaiki kapal uap General Slocum, kapal yang telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade. Sebagian besar penumpangnya adalah perempuan dan anak-anak dari komunitas Jerman di Lower East Side, New York. Tak ada yang menyangka, perjalanan santai di Sungai East ini akan berubah menjadi salah satu tragedi maritim terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana api bisa dengan cepat melahap kapal? Dan mengapa begitu banyak orang kehilangan nyawa? Kapal uap General Slocum dibuat pada tahun 1891. Panjangnya sekitar 77 meter, dan mampu membawa lebih dari 2.500 penumpang. Kapal ini sering digunakan untuk wisata keluarga, terutama oleh komunitas Jerman Amerika. Pada hari naas itu, St. Mark's Evangelical Lutheran Church menyewa kapal ini untuk perjalanan tahunan mereka. Lebih dari 1.300 orang, sebagian besar ibu dan anak-anak, naik ke kapal dengan penuh semangat. Namun, meskipun terlihat megah, General Slocum sebenarnya sudah menua. Banyak bagian kapal yang mulai rapuh, dan sayangnya, sistem keselamatan yang ada tidak diperiksa dengan baik. Sekitar pukul 9.30 pagi, saat kapal melintasi perairan Sungai East, asap tiba-tiba terlihat dari bagian kapal. Api bermula di ruang penyimpanan depan, tempat barang-barang mudah terbakar seperti jerami, cat, dan minyak disimpan. Seorang awak kapal pertama kali melihat api kecil, tapi sayangnya, tidak ada tindakan cepat yang dilakukan. Angin yang kencang dan bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Beberapa penumpang panik dan mulai berteriak. Namun, yang lebih mengerikan adalah alat pemadam kebakaran di kapal sudah usang dan tidak bisa digunakan. Upaya pertama untuk memadamkan api gagal total. Saat api semakin membesar, Kapten kapal, William Van Skyke, justru membuat keputusan yang fatal. Daripada menepi ke daratan terdekat, ia memutuskan untuk terus melaju. Hal ini membuat api semakin cepat menyebar karena angin memperbesar kobaran api. Para penumpang mulai panik. Mereka berusaha menggunakan sekoci, tetapi kenyataannya, sekoci-sekoci itu sudah lama tidak dirawat dan tertambat erat di tempatnya. Pelampung yang seharusnya menyelamatkan nyawa, sudah usang dan hancur ketika digunakan. Beberapa orang mencoba melompat ke sungai, tapi banyak dari mereka tidak bisa berenang. Bahkan yang bisa berenang pun kesulitan karena arus deras dan pakaian berat yang mereka kenakan. Dalam hitungan menit, kapal berubah menjadi neraka terapung. Api akhirnya melahap hampir seluruh bagian kapal. Kapal General Slocum akhirnya tenggelam di perairan dekat Pulau North Brater. Dari lebih dari 1.300 penumpang, lebih dari 1.000 orang tewas. Korban tewas sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Banyak yang tenggelam, terbakar, atau terinjak dalam kepanikan. Saksi mata menyebutkan bahwa sungai dipenuhi mayat-mayat yang mengapung, dan pemandangan itu menjadi salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah New York. Tragedi ini mengejutkan seluruh Amerika Serikat. Penyelidikan dilakukan, dan ditemukan bahwa pemilik kapal telah lalai dalam perawatan sistem keselamatan. Sebagai akibatnya, pemerintah menerapkan aturan baru yang lebih ketat untuk keselamatan maritim, termasuk pemeriksaan rutin alat pemadam kebakaran. Pelampung dan sekoci harus selalu dalam kondisi siap pakai. Pelatihan awak kapal dalam menghadapi situasi darurat. Kapten kapal, William Van Skyke, akhirnya dihukum karena kelalaiannya. Meskipun tragedi ini membawa perubahan besar dalam keselamatan kapal di AS, luka yang ditinggalkan tetap dalam bagi komunitas Jerman Amerika di New York. Tragedi General Slocum adalah pengingat pahit akan pentingnya keselamatan dalam transportasi. Lebih dari 1.000 nyawa melayang dalam sekejap, hanya karena kelalaian dalam perawatan alat keselamatan. Setiap tragedi membawa pelajaran, dan meskipun General Slocum kini hanya tinggal sejarah, kisahnya tetap hidup sebagai pengingat bahwa keselamatan tidak boleh diabaikan.
Apa pendapat kalian tentang tragedi ini? Bagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.